Oke ya, untuk pertemuan kali ini ya di mata kuliah perancangan percobaan, ini adalah mata kuliah eh, utama mungkin di program studi agroteknologi. Nah, yang pertama kali harus teman-teman tahu untuk pengerjaan perancangan percobaan adalah mengerjakan uji normalitas ya, teman-teman. Jadi uji normalitas itu adalah wajib hukumnya. Nah, ya. Jadi uji normalitas itu adalah wajib hukumnya. Ya, jadi uji normalitas itu adalah wajib hukumnya. Ya. Nanti di mana ketika kita belajar tentang uji normalitas, untuk apa kita belajar tentang uji normalitas? Ya kan, kita untuk mengetahui apakah data itu normal apa tidak. Ya, kalau datanya normal, ya kan, kalau datanya normal, berarti teman-teman langsung ke analisis data. Nanti kita akan lihat di sini ya. Jadi langsung ke analisis data. Terus kalau datanya dia tidak normal, ya, teman-teman nanti akan belajar ya di minggu berikutnya itu tentang transformasi data. Ya. Nah, transformasi data nanti ada dua kemungkinan lagi. Ya, transformasi data dia ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama datanya normal. Kalau datanya normal, nanti dia akan masuk langsung ke analisis data. Tapi kalau datanya dia tidak normal, ya, kalau datanya dia tidak normal, nanti akan masuk ke data statistika non parametrik, ya. Jadi nanti tahapannya seperti itu. Makanya perlu dilakukan atau materi awal di perancangan percobaan adalah uji normalitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan ya. Ini versi Excel-nya ya, teman-teman. Ini versi Excel-nya. Jadi versinya ada banyak ya, teman-teman. Ada yang bisa menggunakan SPSS ya. Jadi yang laptopnya yang lumayan speknya tinggi bisa menggunakan SPSS, ya kan. Ada yang kalau misalkan speknya rendah kayak punya saya itu hanya bisa menggunakan Excel, tapi fungsinya sama ya. Coba fungsinya sama, dia ke bawah situ. Nah, coba bisa lihat ke bawah nanti. Nah, jadi di sini ya nanti uji normalitas nanti dia seperti ini. Nah, kita hanya memerlukan ini data, ini adalah data hasil penelitian saya yang baru dilakukan tahun lalu. Jadi ya, data penelitian yang dilakukan tahun lalu, ya. Nah, ini ada datanya. Nanti kita ini saya menggunakan RAK ya. Nanti teman-teman akan belajar juga RAK itu apa, rancangan acak kelompok. Nanti kita akan belajar juga. Tapi kita belum lari ke sana, teman-teman ya. Nah, maupun di Destat atau di Destat, di Excel atau di SPSS ya, untuk uji normalitas ya. Untuk uji normalitas teman-teman wajib membuat ini. Ya, wajib membuat yang ini dia. Yang kotak ini. Ya, coba naik. Nah, ini. Nah, kotak ini perlakuan, ulangan sama data. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari atas ya. Dapatnya dia dari atas ya, teman-teman ya. Dapatnya dari atas. Nah, ini adalah data tanaman ya, tinggi tanaman jagung. Sausnya nih jagung belum saya ganti ya. Nah, ini ada di minggu pertama. Jadi ini datanya. Nah, dari sini nanti kita akan teman-teman akan belajar ya datanya dia bagaimana cara pengerjaannya. Nanti akan saya praktikkan juga. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bawa laptop itu lebih bagus karena kita langsung bisa praktik langsung ya, teman-teman. Nah, ini datanya. Nah, setelah nanti datanya ini selesai, ya kan?
setelah kita dapat data yang sini, ini nanti teman-teman bisa ngeliat di sini. Nah, coba diklik Kak ininya. Nah, ini ada tombol C11 mana? Ya kan? Nah, ini C11 nih. C11 ya. Dari sini ya. Terus sebelahnya lagi. Nah, sebelahnya lagi ini tombol. Nah, F11 itu apa? Nah, ini. Nah, jadi kotak ini ya ini nanti akan ada di materi di RAK. Nah, ini F11. Nah, ini kotak yang ini ya. Kotak yang ini itu adalah I ini ya. I11. Nah, ini. Nah, begitu juga yang bawahnya ini ya. Nah, ini begitu juga yang bawahnya. Nah, ini ya kan Q11. Coba Q11 itu apa? Ya, ini ya. Jadi ya, serba angka 11 ya. Jadi di sini nanti dia serba angka 11 nih. Jadi nanti berikutnya nanti kita punya data, tolong digeser ke sana perlakuannya. Nah, ya kan nanti P1 nanti ada lagi P2, ada lagi P3 ya, P4, nah dan seterusnya ya. Nanti ini data semua dari lapangan nih teman-teman ya. Ini semua data dari lapangan ya. Jadi ini semua data dari lapangan kita dapat. Ya, jadi makanya kalau misalkan teman-teman di lapangan itu bagus, penelitiannya itu bagus, tapi teman-teman salah masukin ke sininya, hancur semuanya. Ya, di lapangan bagus nih, ngambil data bagus, di kertas masukin bagus. Nah, ketika teman-teman salah bikin formulasi ini, rusak semuanya. Ya, jadi harus berhati-hati dalam memasukkan formulasi ini ya. Makanya kita lihat lagi P2 kan AE, terus lagi ini sebelahnya. Nah, itu AH kan nanti bisa dilihat dan seterusnya ya. Nah itu tadi ya. Nah, ketika dia tadi teman-teman itu salah memasukkan formulasi ini di dalam Excel, dan nanti teman-teman salah. Jadi pemakaiannya bukan hanya Excel, bisa pakai SPSS juga bisa, ya kan? Nah, bisa Excel pun juga bisa. Nah, karena aplikasinya yang saya punya Destat itu SPSS itu lumayan berat, ya kan? Makanya saya hanya menggunakan Excel dan kemungkinan Excel bisa digunakan sama teman-teman yang lain, ya karena spek laptopnya yang tidak terlalu punya beban kerja yang tinggi karena SPSS lumayan makan memori dan beban kerja yang tinggi. Jadi saya mempraktikkan di sini adalah mencari uji normalitas menggunakan Excel standar ya. Oke, nah itu, nah nanti setelah kita dapat ini nih teman-teman ya, setelah kita dapat ini semua tadi dari kotak ini ya. Nah, coba Kak, nanti ini kita belajar ininya nanti belakangan aja karena kita tidak melihat ke sana ya. Itu nanti mata kuliah pertemuan berikutnya. Nah, kita bikin ini. Nah, kita bikin ini. Jadi perlakuan ini yang paling utama untuk mencari uji normalitas. Baik itu yang pakai Excel, baik itu yang menggunakan SPSS. Ya, SPSS modelnya begini juga. Nanti teman-teman praktikan ya. Nanti kan ada praktikumnya juga. Nah, saya mengajarkan yang versi lainnya, nanti praktikumnya versi SPSS-nya. Saya mengajarkan versi Excel-nya. Nanti sama nih modelnya dia buat begini. Ya kita buat sini angka kan perlakuan 1 tadi. P1 ini tadi ya P0 ya. Nah, kalau misalkan jadi saya memudahkan aja. Jadi saya ganti angkanya 1, ya kita bisa tulis kok di sini P0 juga bisa ya. Ini P1 juga bisa, P2 juga bisa ya, tergantung keinginan teman-teman mau nulis apa. Nah, saya mencoba yang seperti ini modelnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ulangan apa? Nah, ini perlakuan sebanyak apa? Perlakuan sebanyak yang tadi kita lakukan. Coba tadi sampai berapa nih? Oppo sampai sini aja. Gak usah ke sana. Yang ini aja. Nah, ini ya. Ada P0, P1, P2, P3, P4, P5. Berarti ada 6 perlakuan ya. Nah, ada 6 perlakuan. Nah, ini kita buat di sini. Coba tolong ke bawah. Nah, ini ada 6 perlakuan. Nah, di sini baru yang kedua ada ulangannya. Ulangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini kotak ini tidak baku, tergantung berapa jumlah perlakuan yang
diambil sama teman-teman. Nah, kalau perlakuannya 8, berarti ya angkanya sampai 8. Perlakuannya 10 ya berarti angkanya sampai 10. Perlakuannya 5 ya berarti angkanya sampai 5 ya. Ini saya hanya mencontohkan yang 6 perlakuan dikali 4 ulangan. Ya, ini saya hanya mencontohkan ya. Jadi saya hanya mencontohkan. Jadi tergantung berbeda-beda ya sesuai dengan yang teman-teman mau lakukan skripsinya apa. Ya, jadi di sini juga ulangan juga sama ya. Kalau misalkan ulangannya cuma 3 ya, berarti ya ininya perlakuannya paling cuma ada 1 2 3 doang ya kan. Terus bawahnya lagi langsung 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 begitu ya. Nah, untuk mempermudah kita kan mau bikin template nih. Ya kan kita mau bikin template ya. Jadi di Rancop itu untuk mau mempermudah jangan nulis yang manual, coba kembali lagi yang ke sini. Nah, kalau kita ini menulis ke atas dikit coba tolong. Nah, coba kalau kita menulis ini kan 14,03 kita terus di sini ya kan. Nah, kalau kita bikin untuk minggu kedua atau untuk parameter yang lain ini kan parameter apa ini tinggi tanaman ya. Kalau kita menghitung parameter jumlah daun. Nah, kalau kita nggak punya template yang kayak begini C11 terus ini kan tadi kan apa ini F11. Nah, ketika kita buka parameter jumlah daun ini nggak ada tuh. Nah, makanya yang paling susah di Excel itu adalah bikin template-nya. Ya. Yang paling susah itu adalah bikin template-nya. Tapi kalau template-nya sudah jadi, ya parameter angkanya aja yang teman-teman masukkan, dia langsung langsung ketemu hasilnya. Ya. Masuk ini nanti kan ini ada di template juga ya, coba ini.